pengelolaan sampah yang masih belum sentral, pengelolaan wakaf yang belum optimal, pembangunan green economy yang belum maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsyad Zidan Arifki. saya Zainal Raffi Abdillah. Dan saya Tifa Nur Alifah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami susun dengan materi yang ada sebelumnya. Untuk menjawab studi kasus yang telah diberikan panitia, maka kami akan mengangkat judul yaitu Inisiasi Wakaf Produktif untuk Pembangunan Pusat Ekowisata berbasis pengelolaan sampah dalam mendukung energi terbarukan dan berkelanjutan SDGs. Isu sampah masih menjadi permasalahan di tanah air saat ini, terutama dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bisa terpisahkan dari sampah plastik, yang dimana karakteristik sampah plastik tersebut ialah sulit teruraikan sehingga menghambat masyarakat dalam kehidupan, terutama dalam 5 aspek maqasid syariah. Salah satu bahan utama dalam sampah plastik ialah polipropilen, merupakan jenis kandungan yang sangat lama untuk teruraikan secara alami, dan hal ini semakin memperburuk kondisi pencemaran lingkungan di suatu wilayah. Data spasial yang telah kami kumpulkan dan juga kami telah susun menunjukkan bahwa pada tahun 2024 total sampah yang menumpuk di Jawa Tengah mencapai 7.034.940 ton setiap harinya. Nah, seperti yang kita lihat, semakin merah dari warna merah, maka di sana semakin menumpuk sampah yang ada. Kemudian kita jabarkan di berbagai kota dan berbagai wilayah. Nah, di sini Kota Semarang dalam setahunnya menyumbang 1.189.210 ton sampah dalam setiap harinya. Angka ini menjadikan Kota Semarang sebagai penghasil sampah terbesar di Jawa Tengah. Nah, kemudian kita ke komposisi jenis sampah plastik berkontribusi 20%. Hal ini menunjukkan bahwasanya 20% itu termasuk di dalamnya ialah kandungan polipropilen itu sendiri. Nah, kemudian di sini kami telah berencana dan juga berdiskusi untuk mengelola sampah tersebut, untuk kemudian kami tampilkan, kami hasilkan barang-barang yang telah kami siapkan. Nah, sebelumnya kami telah menginput bahan baku di TPU Jati Barang, kemudian kami sterilisasi, kemudian kami pecah dan leburkan untuk dipisahkan biji plastiknya dan juga pisahkan kandungan polipropilen. Kemudian kami lelehkan biopolimer tersebut, kemudian kami beri warna untuk produk nantinya, dan kemudian pendinginan untuk kemudian kami kemas dalam kemasan yang telah kami siapkan dan siap didistribusikan untuk masyarakat umumnya. Nah, teknologi yang digunakan. Nah, di sini kami telah menggunakan teknologi yang ada, yaitu yang pertama ada shredder dan granulator untuk menghasilkan plastik yang akan dipisahkan dari polipropilen itu sendiri. Kemudian polipropilen akan kami panaskan di mesin hot press yang untuk nantinya melelehkan serta membentuk menjadi suatu barang yang telah kami siapkan. Seperti tadi yang tadi disampaikan, bahwasanya setiap harinya sampah-sampah yang menumpuk banyak sekali. Jadi kami menawarkan sebuah solusi, yaitu menggunakan instrumen wakaf produktif. Perlu teman-teman ketahui, wakaf produktif adalah sebuah konsep pemanfaatan harta wakaf yang dikelola secara produktif dan nantinya akan memberikan sebuah manfaat entah secara ekonomi ataupun sosial yang berkelanjutan. Bedanya biasanya adalah sebuah wakaf digunakan untuk pembangunan makam ataupun masjid, tapi kali ini kami gunakan untuk pembangunan sebuah pabrik pengelolaan sampah dan juga sebuah ekowisata museum. Nah, nantinya yang akan dibangun di salah satu wilayah di Semarang. Di sini data yang sudah saya berikan adalah tanah wakaf di Kecamatan Bawen. Total tanah wakaf yang bersertifikat ada 43 lokasi dengan luas keseluruhan total adalah 1,74 hektar. Dan total tanah wakaf yang belum bersertifikat ada 20 lokasi dan luas keseluruhan 1,12 hektar. Jadi tanah wakaf yang ada di Kecamatan Bawen ini berpotensi untuk kami kembangkan. Selanjutnya, kami membutuhkan sebuah regulasi. Yang pertama, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak atas tanah Presiden Republik Indonesia. Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Ketiga, Peraturan Pemerintah Agama Republik Indonesia Nomor 73
tahun 2013 tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang. Lalu ada pihak-pihak yang ingin kami ajak kerjasama. Yang pertama ada Nazir Wakaf, yaitu adalah seorang pengelola. Dan yang kedua ada lembaga keuangan syariah, karena nantinya kami akan bangun ini dengan cara ekonomi syariah. Yang ketiga ada startup dan juga industri daur ulang, yang nantinya akan kami ajak kolaborasi untuk pembangunan berkelanjutan. Yang keempat ada pemerintah dan juga badan regulasi. Dan yang terakhir ada NGO ataupun organisasi lingkungan yang ada di sekitar. Selanjutnya, setelah menjelaskan mengenai bagaimana pengolahan sampah dan wakaf produktif yang telah dijelaskan, kami akan memaparkan bagaimana konsep dari museum yang akan kami dirikan nantinya. Yang pertama melalui konsep ekowisata, di mana nantinya museum yang akan kami bangun ini menggunakan pendekatan konservasi, yaitu dari produk pengolahan sampah yang telah jadi akan masuk ke dalam museum tersebut. Nah, selain itu, museum tersebut yang akan kami buat juga dapat menjadi tempat wisata yang dibuka untuk umum. Yang kedua, edukasi, di mana museum yang kami dirikan nantinya dapat dijadikan tempat edukasi, karena di dalam museum yang kami buat itu akan terdapat gambaran bagaimana proses dari pengolahan sampah yang dilakukan dan replika hasil jadi dari pengolahan yang telah dilakukan itu sendiri di pabrik. Yang selanjutnya mengenai impact ekonomi dari museum yang kami dirikan. Yang pertama, penerapan ekonomi sirkular. Kami menerapkan penerapan ekonomi sirkular karena dari ekonomi yang kami terapkan nantinya, yaitu dengan meminimalisasi penggunaan limbah yang ada, yaitu plastik dan sampah lainnya, dan memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia dengan melakukan daur ulang dan pembuatan produk jadi, yaitu berupa paving block yang akan dibuat. Yang kedua, membuka lapangan kerja. Nantinya dari pabrik dan museum yang didirikan, kami akan merekrut dari beberapa warga yang terdapat terutama di Kecamatan Bawen, yang nantinya akan membuka lapangan pekerjaan pada wilayah tersebut. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi umat. Mengapa pemberdayaan ekonomi umat? Karena pendapatan yang kami dapatkan nantinya sebagian besar akan bermanfaat bagi masyarakat, terutama yang berada di sekitar lingkungan dari museum dan pabrik yang kami dirikan. Oke. Dari apa yang kami paparkan tadi, harapannya adalah itu tidak hanya berimpact untuk ekonomi, itu tidak hanya berimpact bagi lingkungan. Gunanya adalah kami ingin masyarakat sadar akan adanya sampah yang masih banyak ada setiap harinya. Jadi dari kami berharap nantinya tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat global. Cukup sekian presentasi dan materi yang telah kami sampaikan. Kami berterima kasih kepada Dewan Juri dan juga para panitia yang mengizinkan kami untuk mempresentasikan dan juga mendiskusikan hasil materi yang telah kami siapkan. Sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.